Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Para santri yang Ustaz cintai dan Allah muliakan. Bagaimana pagi ini? Sehat semuanya ya? Semoga semuanya sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat limpahan rahmat dan taufik Allah sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dan juga diberikan kesehatan Allah. Mungkin sebelum saya menyampaikan ada informasi terkait dengan masalah COVID-19 di Husnul Khotimah. Memang ada yang positif berawal dari seorang, namun alhamdulillah sekarang sedang ditangani dengan serius, dan mohon untuk tidak panik, tetap tenang, dan minta tetap untuk terus berdoa kepada Allah, mohon agar kita diberikan kesehatan, dan insyaallah COVID ini segera kembali dan segera dimusnahkan oleh Allah SWT. Baiklah, kita akan mengulangi kembali tentang materi yang sudah disampaikan, yaitu komitmen Muslim kepada Islam. Ini sudah hafal ya insyaallah ya. Ini ada 6 poin. Poin yang pertama adalah saya harus mengislamkan akidah saya. Yang kedua, saya harus mengislamkan ibadah saya. Yang ketiga, saya harus mengislamkan akhlak saya. Yang keempat, saya harus mengislamkan keluarga dan rumah tangga saya. Yang kelima, saya harus bisa mengalahkan nafsu saya. Dan yang keenam, saya harus yakin hari esok Islam. Jadi 6 poin inilah bagian dari komitmen Muslim kepada Islam. Selanjutnya, alhamdulillah kita sudah mempelajari 2 judul ya. Yang pertama, saya harus mengislamkan akidah saya, dan yang kedua, harus mengislamkan ibadah saya. Insyaallah akan diulangi lagi, yaitu saya harus mengislamkan akidah saya. Ini ada 19 poin, tetap diingat ya. Yang pertama, Allah pencipta alam raya ini dengan segala isinya. Jadi yang menciptakan alam inilah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pencipta alam ini, ya, Allah mencipta alam ini artinya tidak sia-sia dan tidak main-main, punya tujuannya ya. Kemudian yang kedua, diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab untuk penjelasan tentang penciptaan ya. Ya, tujuannya, alasannya dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, manusia diciptakan Allah untuk beribadah kepadanya saja. Jadi tidak boleh ada manusia yang menyembah kepada selain Allah. Kemudian yang kelima, yakin bahwa mukmin masuk surga dan kafir masuk neraka. Kemudian manusia, yang keenam, manusia berbuat baik atau buruk itu atas kehendaknya sendiri. Yang ketujuh, Allah yang berhak membuat hukum. Kemudian yang ke-8, mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Yang ke-9, memikirkan makhluk Allah bukan memikirkan zat Allah. Dan yang ke-10, mengetahui sifat wajib dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang 11 adalah generasi salaf, generasi dahulu, yaitu para sahabat, tabi'in, tabi'in. Itu lebih layak diikuti pendapat mereka dalam masalah takwil dan taktil. Jadi dalam Al-Quran ada ayat-ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Kalau ayat muhkamat itu ayat yang pasti dan mudah dipahami, sementara ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang tidak jelas. Nah, maka di sana ada berbagai macam pendapat. Maka pendapat yang layak kita ikuti adalah pendapat generasi terdahulu atau generasi salaf. Yang ke-11, menyembah Allah dan tidak boleh menyekutukannya atau tidak boleh berbuat musyrik. Dan yang 11, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kepada yang lain ya. Kemudian yang ke-14, senantiasa berzikir dalam kondisi apapun. Jadi karena dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Dan yang ke-15, yang cinta kepada Allah, artinya kita boleh mencintai yang lainnya, tapi jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-16, tawakal kepada Allah dalam segala hal. Tapi maksud tawakal adalah berupaya dengan maksimal sebagai usaha manusia, kemudian hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-17, bersyukur kepada Allah. Yang ke-18, memohon ampun kepada Allah. Dan yang terakhir, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Inilah 19 poin yang harus kita pahami tentang tuntutan seorang muslim sejati agar menjadi muslim sejati dalam berakidah. Jadi mungkin bentuk pertanyaannya, sebutkan tuntutan muslim sejati dalam berakidah. Berikutnya,
Persiapan penilaian tengah semester insya Allah mulai hari Senin kita melaksanakan penilaian tengah semester. Apa yang harus kita siapkan? Yang pertama tentunya belajar dan belajar ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, belajar dan belajar serta belajar terus ya. Karena manusia adalah makhluk pembelajar. Ustaz dulu pernah menyampaikan, jadi manusia itu untuk bisa jalan kaki itu butuh waktu tidak kurang sekitar 360 hari ya, atau bisa jadi 400 hari, bahkan ada yang sampai 600 hari hanya untuk bisa jalan kaki. Kemudian untuk bisa makan sendiri itu butuh waktu sekitar bisa jadi 1.500 hari ya, bahkan ada yang sampai kelas 6 SD juga belum bisa makan sendiri, masih disuapin maminya. Baik, oleh karena itu sekali lagi kita menjadi manusia pembelajar. Kemudian merangkum materi pelajaran yang banyak dan membuat kata kunci yang mudah untuk dihafalkan. Contoh untuk menggunakan menghafal para nabi yang mendapat gelar ulul azmi, maka kata kunci adalah mimin ya. Artinya kepanjangan dari Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Nuh. Tapi dalam soal tatkala ditanyakan ya jawabnya jangan mimin adalah para nabi yang mendapat gelar ulul azmi. Ya, ini hanya kata kunci. Termasuk yang lain contoh para rawi hadis ya, yaitu dari Abu Bukhari, Muslim, Nasai dan sebagainya. Itu kan kalau menghafal susah ya. Ada 7 orang. Tapi kalau dibuat kata kuncinya seperti ban mati. Ban mati itu kepanjangan Bukhari, Ahmad, Nasai, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Baik. Dan menghafal tentang rumus-rumus sebagai pelajaran yang lainnya selain Saqafah. Kalaupun Saqafah juga menghafal dalil-dalil dari Al-Quran ataupun Al-Hadis. Baik, bagaimana sih soalnya? Ya, saya kira sudah paham semuanya. Tapi untuk saat ini bentuk soalnya insya Allah semuanya pilihan ganda. Berapa jumlahnya? Insya Allah jumlahnya hanya 40 soal dengan 4 opsi. Kemudian contoh soalnya ini ya. Berikut ini adalah nama-nama sifat wajib bagi Allah kecuali. Berarti jawaban yang benar jawaban yang salah ya. Atau bisa jadi dibalik. Selain ini adalah nama-nama sifat wajib bagi Allah ya. Bagi jawaban yang benar adalah selain. Nah, contohnya nih jawabannya A Al-Jabbar, B Al-Wadud, C Al-Qadar, D Al-Ali. Coba kira-kira mana yang benar ya. Silakan dilihat ke buku. Anak sekalian, demikian dan terima kasih. Selamat belajar dan selamat belajar. Semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk terus belajar dan menjadikan kita anak-anak yang soleh dan berprestasi. Kataballahu lakumun najah. Selamat dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.